to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Malakiano. NIM saya 112210943. Saya dari kelas MA22A3. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait pajak bumi dan bangunan. Baik, di sini ada pengertian tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan objek pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah di Indonesia dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan serta peraturan-peraturan turunannya. Next, adapun unsur-unsur dalam pajak bumi dan bangunan atau PBB. Bumi merujuk pada tanah yang dimiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, perumahan, pertanian, maupun kegiatan komersial. Bangunan merupakan konstruksi permanen seperti rumah, gedung, atau struktur lainnya yang berdiri di atas tanah dan memiliki fungsi serta tujuan tertentu. Next, pokok pengertian dari pajak bumi dan bangunan PBB. Objek pajak PBB dikenakan pada dua jenis objek pajak, yaitu bumi dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki hak atas bumi dan bangunan yang berfungsi sebagai wajib pajak. Dasar pengenaan pajak. Besaran pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP yang diperoleh melalui penilaian oleh pemerintah daerah. Tarif pajak PBB memiliki tarif yang dikenakan oleh pemerintah daerah yang biasanya berkisaran antara 0,1% hingga 0,3% dari NJOP. Next, ada fungsi pajak bumi dan bangunan. 1. Sumber pendapatan daerah. PBB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, ada pengaturan penggunaan tanah. PBB juga berfungsi sebagai instrumen dalam pengaturan penggunaan tanah dan bangunan serta mendorong kepatuhan dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Pajak ini berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya ada dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang mengatur pengenaan pajak atas bumi dan bangunan serta kewajiban subjek pajak. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang menekankan pada peningkatan transparansi dari akuntabilitas dalam pengelolaan PBB. Ketiga, peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan pendapat dari PBB. Di sini ada mekanisme pemungutan PBB atau pajak bumi bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. 1. Gunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya. Ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional. Keempat, gunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik. Kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Lanjut, ada subjek pajak bumi dan bangunan. 1. Individu, warga negara atau orang asing yang memiliki tanah atau bangunan di wilayah Indonesia. Kedua, badan hukum termasuk perusahaan, organisasi, atau lembaga yang memiliki tanah dan bangunan. Ketiga, pemilik bersama. Dalam hal kepemilikan bersama, subjek pajak dapat berdiri dari beberapa individu atau badan hukum yang memiliki hak atas objek pajak secara bersama-sama. Keempat, wajib pajak. Setiap subjek pajak yang tercatat sebagai wajib pajak PBB wajib memenuhi kewajiban perpajakan. Kelima, pihak yang menguasai tanah atau bangunan tanpa memiliki hak atasnya, misalnya penyewa atau penggarap. Next, ada penghitungan pajak terutang. Di sini ada tarif PBB adalah sebesar 0,5% dikali NJKP. NJKP sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP. NJKP termasuk salah satu komponen dalam cara menghitung PBB. NJOP, nilai jual objek pajak sendiri, ada dua, yaitu NJOP bumi adalah nilai yang ditetapkan untuk tanah atau lahan yang menjadi objek pajak. Nilai ini mencerminkan harga pasar tanah berdasarkan lokasi, kondisi, dan karakteristik tertentu. Kedua, ada MJOP bangunan, adalah nilai yang ditetapkan untuk bangunan yang berdiri atas tanah. Ini mencerminkan nilai pasar bangunan berdasarkan jenis, fungsi, kondisi fisik bangunannya. Next, nilai jual kena pajak atau NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Untuk objek pajak berkebunan 40%, untuk objek pajak kehutanan 40%, untuk objek pajak pertambangan 40%, untuk objek pajak lainnya pendesa dan pemkotaan biasanya NJOP itu kalau lebih dari 1 miliar yaitu 40%, tapi kalau kurang dari 1 miliar yaitu 20%. Baik, di sini ada nilai jual kena pajak atau NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya yaitu 100% dari NJOP. Di sini untuk objek pajak perkebunan dikenakan 40%, untuk kehutanan 40%, untuk pertambangan 40%, untuk objek pajak lainnya seperti pendesaan ataupun perkotaan, jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar maka dikenakan 40%, tapi kalau kurang dari 1 miliar maka dikenakan 20%. Next, ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya NJOP TKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda, namun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 04 atau NJOP TKP 2000 ditetapkan NJOP TKP untuk A setinggi-tingginya senilai 24 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Setiap wajib pajak memperoleh penggunaan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka
yang bisa atau mendapatkan pengurangan NJOP-TKP hanya satu objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa menggabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Baik, di sini ada contoh soal terkait PBB. Di sini soalnya Ahmad tinggal di suatu perumahan menempati sebuah rumah dengan nilai jual tanah dengan luas 1000 meter persegi dengan nilai 802.000 meter persegi dan luas bangunannya 400 meter persegi dengan nilai 968.000 meter persegi. Berapakah besar pajak bumi dan bangunan jika diketahui NJOP-TKP-nya sebesar 12 juta? Jawabannya, perhitungan PBB jumlah NJOP bumi sudah diketahui 1000 meter persegi dikali dengan nilainya 802.000 sama dengan 802 juta. Jika jumlah NJOP bangunan sudah diketahui 400 meter persegi, maka dikalikan sama juga dengan nilainya 968.000 sama dengan hasilnya 387.200.000. Maka nilai NJOP sebagai dasar pengenaan pajaknya yaitu ditambah dengan nilai NJOP bumi dan nilai NJOP bangunannya, berarti 802 juta ditambah dengan 387.200.000 yaitu 1.189.200.000. Maka sudah diketahui NJOP sebagai dasar pengenaan pajaknya dikurangi dengan NJOP TKP-nya yaitu 12 juta, ada di soalnya. Karena sudah diketahui NJOP TKP-nya, maka 1.189.200.000 dikurang 12 juta yaitu 1.177.200.000. Jika sudah diketahuinya itu lebih besar dari 1 miliar, maka NJKP-nya 40% dikali dengan nilai yang tadi 1.177.200.000 yaitu sama dengan 470.880.000. Nah, tinggal dikali dengan PBB-nya 0,5% yaitu 470.880.000 dikali 5% sama dengan 2.354.400.000 perak sama dengan. Next, di sini ada penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT adalah dokumen penting yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menginformasikan wajib pajak mengenai wajib pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayarkan. Dokumen ini mencakup berbagai informasi krusial seperti identitas wajib pajak, rincian objek pajak, nilai jual objek pajak atau NJOP-nya, jumlah PBB terutang, serta batas waktu pembayarannya. Next, di sini kita akan membahas tentang pembayaran pajak PBB. Wajib pajak atas objek berikut adalah beberapa aspek penting terkait pembayaran PBB. Pertama, yaitu besar pajak yang harus dibayarkan. Kedua, waktu pembayaran. Ketiga, pembayaran yang ini menggunakan metode pembayaran. Pertama, bank. Kedua, kantor pos. Ketiga, pembayaran elektronik. Next, keempat, ada dokumen yang diperlukan. Kelima, konsekuensi keterlambatan pembayaran. Keenam, bukti pembayaran. Dilanjut, ada peran pajak bumi dan bangunan dalam pembangunan daerah. Pertama, sumber pendapatan daerah PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang signifikan. Pendapatan dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Kedua, kontribusi PBB terhadap pembangunan. Dengan adanya PBB, pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek bangunan. Baik, di sini ada kesimpulan.
Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan pemungutan PBB yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan dana untuk berbagai program pembangunan. Namun, tantangan dalam penerapan PBB perlu diatasi agar potensi PBB dapat dilaksanakan secara maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.